Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Dan kalaupun ada hal-hal yang kelihatannya tidak baik, kita percaya ada kebaikan yang Tuhan sediakan di balik semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan yang berdaulat atas segalanya. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Tuhan sudah memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Tertulis demikian. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Shoji Morimoto, seorang pria muda Jepang, mengiklankan dirinya sebagai orang yang bisa disewa untuk menemani makan, jalan-jalan, mengantarkan orang yang akan pindah, atau memberi nasihat sederhana. Awalnya dia menawarkan layanan sewa orang yang tidak melakukan apa-apa, dan itu secara gratis. Tapi kemudian dia mengenakan biaya sekitar 1,5 juta rupiah kepada tiap orang yang mau menyewa dirinya. Jumlah orang yang menyewanya sudah mencapai angka ribuan, dan jasa layanannya ini terus ia kerjakan. Ada banyak orang di dunia ini yang merasa kesepian dan ingin ditemani oleh seseorang. Kita semua pada umumnya merasakan suatu kebutuhan akan kehadiran orang lain di hidup kita. Dan Tuhan tahu akan kebutuhan kita. Itu sebabnya Tuhan sebagai pribadi mau menghadirkan dirinya dalam kehidupan kita manusia. Ia tidak mau berdiam terus di dalam sorga, tapi ia mau hadir dan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang nyata untuk menemani dan menuntun saudara dan saya. Ia hadir saat ini secara roh agar kita tidak merasa kesepian dan dapat melangkah dengan penuh semangat. Dalam Matius 1 ayat 23 ini dikatakan, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat ini menyatakan tentang nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang kelahiran Sang Juru Selamat, Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini dikatakan bahwa ia disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nubuatan ini digenapi dengan kelahirannya melalui seorang perawan bernama Maria. Dan Allah menyertai kita sungguh menjadi suatu hal yang benar-benar nyata, dialami dan dirasakan oleh setiap manusia. Tuhan Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen. Ia yang ada di sorga menjadi ada di bumi secara nyata bersama kita. Dan saat ini ia ada menyertai kita di sepanjang segala masa. Dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa tentang kehadirannya dan penyertaannya yang tidak akan berakhir dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Kalau kita membaca dan memperhatikan Injil Matius ini, ada beberapa pesan yang disampaikan di dalamnya. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan dan dinubuatkan oleh para nabi di masa lalu. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah Allah yang Immanuel, yang beserta dalam kehidupan kita, orang percaya sampai akhir zaman. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus hendaknya dipercayai, diimani oleh setiap orang, karena dialah pribadi Allah yang dinanti-nantikan dan diperlukan oleh semua manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus bukanlah sekedar seorang manusia biasa, tapi dia adalah Allah yang Immanuel,
yang beserta dengan saudara dan saya di setiap waktu dan keadaan. Bersyukurlah karena kita tidak pernah sendirian, tapi selalu ditemani Tuhan dimanapun kita berada. Kehadirannya memberikan kita ketenangan dan kepastian serta semangat untuk melangkah. Penyertaannya yang sempurna memastikan kita selalu ada dalam berkat perlindungannya dan memastikan kita sampai pada tujuan yang kekal, yaitu tanah perjanjian sorgawi yang penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Janji firman-Mu ya dan amin. Kami percaya itu terjadi dalam hidup kami saat ini dan seterusnya. Engkau hadir bersama kami. Engkau Immanuel, menyertai kami dalam segala waktu dan keadaan. Dan itu membuat kami bersemangat, bersuka cita. Kami tidak sendirian. Kami selalu ditemani oleh Tuhan, disertai dan dituntun dalam segala keadaan, sehingga kami selalu berkemenangan dan kami sampai pada tujuan kekal yang mulia. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami sungguh mengerti dan menghidupinya setiap hari. Kami berdoa saat ini, mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami dalam istirahat kami malam hari ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak dan jauhkan kami dari segala mara bahaya, kuasa kegelapan, serta bangunkan kembali kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang susah, bersedih dan berduka Tuhan hiburkan dan bangkitkan kembali semangat mereka. Yang terikat terbelenggu dosa Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan apapun itu, dalam keuangan, dalam pekerjaan, rumah tangga, keluarga, dalam studi, dalam pelayanan dan dalam segala hal, agar Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib dinyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini ya Tuhan. Lawat dan curahkanlah roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu yang benar, percaya kepada-Mu Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.